Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak ada satupun di dunia ini Tuhan yang bisa menandingi Engkau. Terlebih lagi kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang begitu mulia dan ajaib mau tinggal di dalam kami, berbaur di dalam roh kami, menjadi satu dengan kami Tuhan. Siapakah kami? Apakah kami manusia ini Tuhan? Sehingga kami dibaurkan bersama dengan Allah, sehingga kami menjadi anak-anak Allah Tuhan. Kami tahu semua itu terjadi hanya karena anugerah-Mu yang Kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan. Dari dalam hati kami menyatakan kepadamu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari semua jemaat katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami juga mengasihi firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami datang, kami mau bersekutu di dalam firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, biar persekutuan firman pada hari ini akan benar-benar menyalurkan roh dan hayat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, biarlah penyaluran Allah Tritunggal itu terjadi secara maksimal di dalam hidup kami. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan terbuka hatinya Tuhan untuk menerima penyaluran daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu menerima penyaluran yang maksimal dari keberadaan-Mu ya Tuhan. Tolong pakai kami semua untuk menjadi saluran daripada-Mu Tuhan, untuk menyalurkan hayat ilahi, yaitu Kristus di dalam kami. Kami berdoa, biarlah kami semua menyatu di dalam tubuh Kristus, dibangun bersama-sama dengan berfungsinya setiap anggota. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Hari ini kita tiba pada Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Minggu yang lalu kita sudah selesai sampai ayat 12, dan minggu ini kita akan menghandle ayat 13 sampai 20 dari pasal 16, dan minggu depan kita akan menghandle ayat selebihnya dari pasal 16. Minggu depan lagi baru kita masuk pasal 17. Haleluya. Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Semua sudah di situ? Kalau semua sudah di situ, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Hari ini judul saya berikan adalah Wahyu tentang Kristus dan Gereja. Ya saudara-saudara, saudara boleh catat yang pertama, poin yang pertama, untuk dapat menerima wahyu tentang Kristus dan gereja, kita harus terbebas dari atmosfer agamawi. Untuk dapat menerima wahyu tentang Kristus dan gereja, kita harus terbebas dari atmosfer agamawi. Ayat 13 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, baru di situ dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mengapa dia bertanya tentang siapakah anak manusia itu? Karena dia mau mewahyukan dirinya kepada murid-murid. Dan dia mau mewahyukan dirinya kepada murid-murid setelah dia tiba di daerah Kaisarea Filipi. Nah saudara, Kaisarea Filipi adalah daerah yang cukup jauh dari Yerusalem. Kita tahu Yerusalem adalah pusat agama Yahudi. Di Yerusalem ada Bait Kudus. Di Yerusalem adalah kota kudus, saudara-saudara. Makanya banyak yang mau ziarah ke Yerusalem, kota kudus kan. Nah saudara, Yerusalem adalah kota kudus dan ada Bait Kudus di sana dari agama Yudaisme. Kenapa Tuhan harus membawa murid-murid keluar jauh dari Yerusalem untuk mewahyukan tentang dirinya? Karena untuk kita bisa menerima wahyu tentang Kristus dan gereja, kita memang harus terbebas dari atmosfer agamawi. Selama kita masih memiliki konsep pikir agamawi, kita tidak akan pernah bisa menangkap wahyu tentang Kristus dan gereja. Kita hanya menangkap sebuah wacana, sebuah teori, kalau kita masih punya konsep pikir agamawi. Itu sebabnya saya berdoa supaya semua orang di tempat ini dan semua orang yang mendengar firman ini bisa terbebas sepenuhnya dari atmosfer agamawi. Biarlah hari ini Tuhan membawa kita semua jauh dari Yerusalem, jauh dari atmosfer agamawi, supaya hari ini kita bisa menerima wahyu tentang Kristus dan gereja. Haleluya. Amin. Yang kedua langsung, kita hanya dapat mengenali Yesus secara tepat dari pewahyuan Bapa, bukan dari opini manusia. Kita hanya dapat mengenal Yesus secara tepat dari pewahyuan Bapa, bukan dari opini manusia. Ayat 14-17, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oke, itu semua apa kata orang. Tetapi aku bertanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu kita tahu, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu ayat 17 Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi pewahyuan tentang Kristus diterima oleh Petrus pada waktu itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia punya banyak pengetahuan Alkitab, tapi karena itu diwahyukan oleh Bapa di sorga. Ingat, untuk mengenal Bapa, kita perlu menerima pewahyuan dari anak, dan untuk mengenal anak, kita perlu menerima pewahyuan dari Bapa. Nah, ini tentang anak. Maka Bapa yang mewahyukan kepada Petrus bahwa Tuhan adalah Mesias. Nah, tanpa wahyu ilahi, kita tidak bisa mengenal Yesus secara tepat. Kita mungkin hanya mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai salah seorang nabi. Atau kita sebut dia Nabi Isa, sebagai salah seorang nabi.
Tapi permasalahannya, Yesus bukan sekedar nabi. Dia jauh lebih daripada nabi. Tanpa wahyu ilahi, kita mungkin mengenal Yesus hanya sebagai orang baik, orang yang penuh kasih, yang perlu diteladani. Tapi Yesus bukan sekedar orang baik. Dia jauh lebih daripada sekedar orang baik yang perlu diteladani. Itu sebabnya tanpa pewahyuan dari Bapa, kita tidak mungkin mengenal Yesus secara pribadi. Saya tidak tahu dengan saudara semua yang ada di sini. Saya harap semua saudara mengenal Yesus dari wahyu ilahi yang masuk ke dalam saudara dan saudara mengalaminya sendiri. Karena semua orang bisa mengenal Yesus Kristus dari bacaan. Tapi mengenal Yesus dari pengetahuan karena membaca buku tentang kristologi, dan mengenal Yesus dari pewahyuan, itu dua hal yang sangat berbeda, saudara. Dua hal yang sangat berbeda. Ya. Kalau saudara tidak betul-betul menerima Yesus karena wahyu ilahi, saudara nggak bisa diselamatkan. Ingatkah pada waktu pertama kali kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ada orang mungkin memberitakan tentang Dia. Nah, ketika kita membuka hati, ini proses dari kelahiran kembali. Ketika kita membuka hati, Tuhan Yesus masuk ke dalam kita, diwahyukan di dalam kita baru mengalami Kristus. Dan baru di situ kita merasa yakin, aku mengenal Kristus. Mengenal Kristus secara pribadi. Bukan dari opini manusia karena membaca buku, tapi mengenal Kristus karena diwahyukan oleh Tuhan sendiri secara pribadi. Saudara tidak bisa mengenal Kristus lalu merasa saudara sudah jadi orang Kristen cuma karena pemberitaan orang lain, cuma karena opini orang lain. Saudara harus pastikan Yesus betul-betul diwahyukan dalam diri saudara dan engkau mengenalnya secara pribadi. Amin, saudara. Saya berdoa supaya jika ada di antara saudara yang belum mengenal Yesus secara pribadi, biarlah hari ini Tuhan menyingkirkan semua atmosfer agama dari hidup saudara, dan biarlah Bapa dengan secara pribadi mewahyukan Kristus di dalam diri saudara, sehingga saudara benar-benar mengenal Dia, melihat Dia, dan mengalami Dia secara pribadi. Orang yang mengalami dan orang yang tidak mengalami itu dua hal yang berbeda. Ketika kita mengalami Dia, kita sungguh-sungguh percaya Dia adalah Tuhanku, Dia adalah Juru Selamatku. Amin, saudara. Jadi saya berdoa biarlah saudara mengalami Kristus secara pribadi, sehingga saudara benar-benar dilahirkan kembali secara tepat. Yang ketiga, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pewahyuan yang Bapa berikan kepada Petrus. Mungkin saudara berpikir, kok mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup saja perlu pewahyuan? Ini kan gampang menurut saudara, mungkin begitu saudara. Tapi ini sama sekali tidak gampang. Saudara tahu, latar belakangnya adalah seluruh umat Israel dari dulu menerima janji bahwa akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Mesias artinya Kristus. Mesias itu bahasa Ibraninya, Kristus bahasa Yunaninya,
artinya yang diurapi. Ini merujuk atau mengacu kepada raja yang akan membebaskan mereka. Itu sebabnya Yesus disebut anak Daud, keturunan raja. Ini raja yang dinantikan oleh orang Yahudi. Ini Mesias yang dinantikan oleh orang Israel. Jadi sejak zaman perjanjian lama, semua orang Israel mengenal atau mengetahui janji mengenai akan datangnya Mesias. Dan mereka menantikan kedatangan Mesias. Tapi bayangkan, ketika Mesiasnya datang, mereka tidak mengenali itu Mesias. Dari mana kita tahu mereka menantikan datangnya Mesias? Kalau saudara baca kitab-kitab Injil, ketika Yohanes Pembaptis datang, lalu dia berkhotbah dan orang-orang bertobat dibaptis oleh dia, wah, orang-orang berkata, ini nabi besar, ini luar biasa, ini orang luar biasa diurapi oleh Tuhan. Lalu orang-orang Yahudi datang kepada Yohanes dan bertanya, apakah engkau Mesias? Atau apakah kami harus menunggu yang lain? Jadi istilahnya saudara, setiap kali muncul orang hebat di Israel, mereka akan bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias yang dijanjikan? Ketika Yohanes Pembaptis ditanya, apakah engkau Mesias? Dia menjawab, bukan, aku bukan Mesias. Ya saudara, bahkan ketika Yesus ada, dia juga ditanya, apakah dia Mesias? Bahkan ingat, kita pernah membahasnya bersama, Yohanes ketika dia di penjara, dia mengutus murid-muridnya dan tolong untuk menanyakan kepada Yesus, apakah dia Mesias? Atau apakah kita harus menunggu yang lain? Jadi orang-orang Israel sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru selalu menantikan kedatangan Mesias atau Kristus. Tapi ketika Mesiasnya datang, mereka tidak mengenalinya. Bahkan mereka membunuh si Mesias itu. Mereka membunuh apa yang mereka nanti-nantikan. Mengapa? Karena mereka tidak mengenali bahwa ini adalah Mesias. Mengapa mereka tidak mengenali? Karena Bapa tidak mewahyukan kepada mereka bahwa ini adalah Mesias. Dan mengapa Bapa tidak mewahyukan kepada mereka? Karena mereka penuh dengan agama. Untuk bisa disingkapkan pewahyuan tentang Kristus, tentang Mesias, kita harus bersih dari atmosfer agamawi. Mengapa orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat tidak pernah bisa mengenali Yesus sebagai Mesias? Karena mereka penuh dengan agama. Makanya mereka tidak pernah bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Tapi Petrus, dia diwahyukan oleh Bapa. Walaupun dia orang Yahudi. Makanya Tuhan bawa menjauh dari Yerusalem. Supaya Petrus bisa menangkap pewahyuan. Bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Jadi saudara tahu betapa berharganya pewahyuan ini. Dan orang Yahudi terus menantikan Mesias. Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Padahal Mesias yang sudah datang, sudah pergi lagi, sudah mau datang lagi. Mereka masih menantikan Mesias. Bayangkan saudara, kalau kita tidak terima pewahyuan tentang Yesus, kita buta tentang dia. Kita tidak bisa mengenali dia sebagai Mesias. Kita tidak bisa mengenali dia sebagai penebus. Kita tidak bisa mengenali dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya saya berdoa semua saudara dibebaskan dari atmosfer agamawi dalam hidup saudara. Supaya hari ini Bapa bisa mewahyukan Yesus secara clear kepada saudara. Petrus menerima pewahyuan itu. Dia langsung berteriak, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara,
Mesias atau Kristus mengacu kepada insaninya Yesus. Ini amanat dan pekerjaannya secara insani untuk mendirikan kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Atau mendirikan tubuh Kristus di atas muka bumi ini. Jadi Mesias menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Anak Allah yang hidup menunjuk kepada keilahian Kristus. Jadi Petrus diwahyukan bahwa Yesus ini manusia. Tapi dia bukan sekedar manusia, dia juga Allah. Kristus menunjuk kepada keinsanian Yesus, anak Allah yang hidup menunjuk kepada pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Putra Allah. Ya saudara, jadi pada zaman itu Petrus menerima pewahyuan tentang Yesus bahwa dia bukan hanya insani tapi juga ilahi. Dia bukan hanya manusia tapi juga Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini nggak semua orang bisa menerima pewahyuan ini, saudara. Sepanjang sejarah gereja, ada banyak ajaran sesat yang beredar, ajaran sesat yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Mereka mengakui Yesus adalah manusia, tapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ekstrim yang kedua adalah mereka mengakui bahwa Yesus adalah Allah, tapi mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah manusia. Semua ajaran yang tidak menerima, yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah manusia Allah, bahwa Yesus adalah Allah manusia, itu adalah ajaran sesat. Karena sejatinya Yesus adalah manusia, tapi juga Allah. Dan kalau saya berkata begitu, jangan hitung-hitungannya begini. Oh berarti Yesus itu 50% manusia, 50% Allah. Enggak begitu hitung-hitungannya, saudara. Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Dan tahukah saudara, saudara juga manusia Allah. Apakah saudara 100% manusia? Ada yang separuh manusia di sini? Semua manusia, oke. Yakin semua manusia? Itu yang di belakang yakin semua manusia? Semua 100% manusia kan? Tapi yang saudara belum tahu adalah saudara juga 100% Allah. Karena Allah ada di dalam saudara. Amin. Jadi saudara ini sama seperti Yesus, manusia Allah. Allah manusia. Saudara dibilang manusia yang ya manusia, tapi dibilang Allah juga benar Allah. Makanya saudara disebut anak Allah. Sama seperti Yesus disebut anak Allah. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Cuma satu amin. Kesian sekali saudara. Ini belum sadar rupanya. Bukan hanya Yesus, saudara adalah anak Allah yang hidup. Tolong colek sebelah saudara, ternyata kita anak Allah yang hidup loh. Soalnya belum sadar semua kan tadi. Yang amin aja cuma satu gitu kan. Dan karena Kristus ada di dalam kita, Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi ada di dalam kita. Maka kita juga menjadi orang yang diurapi. Jadi saudara ini juga adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ini perlu pewahyuan.
Kalau saudara masih terikat dengan konsep pikir agama, ketika saya berkata, saudara adalah Kristus, anak Allah yang hidup, jangan sembarangan ngomong begitu, saudara. Masa kita disebut Allah? Loh, kan di dalam saudara ada Allah. Allah yang di dalam saudara itu 100% atau 50%? Cuma 2 orang yang jawab, itu pun jawabnya setengah suara. Allah yang di dalam saudara itu 100% atau cuma separuh? Yakin? Coba tolong dicek dulu Allahnya masih 100% atau belum? Atau enggak? 100%. Berarti saudara adalah Allah 100% dan manusia 100%. Makanya itu dibilang dalam Alkitab, Yesus itu anak sulung, kita saudara-saudaranya. Kita menjadi Kristus karena dia masuk ke dalam kita. Kita menjadi anak Allah karena anak Allah masuk ke dalam kita. Makanya ini pewahyuan yang luar biasa dahsyat sebetulnya. Cuma kalau saudara baca Alkitab seperti ini, saudara akan menganggap enteng pewahyuan ini. Bahkan di antara saudara sendiri, saudara perlu berdoa supaya Tuhan benar-benar mewahyukan kepada saudara bahwa Kristus itu ada di dalam saudara. Bahwa yang diurapi itu ada di dalam saudara, sehingga saudara menjadi anak Allah yang hidup. Amin, saudara-saudara. Jadi dengan demikian, Petrus menerima pewahyuan dari Bapa bahwa Yesus ini Mesias yang dijanjikan. Dan yang berikutnya, dia menerima pewahyuan dari Bapa, dia bisa melihat di antara orang-orang Yahudi yang tidak bisa melihat itu, bahwa Yesus ini adalah manusia tetapi juga Allah. Allah tapi juga manusia. Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa harus ditambahkan yang hidup? Kan harusnya cukup anak Allah. Tapi ditambahkan anak Allah yang hidup. Karena pada zamannya Yesus sedang terus berhadapan dengan agama. Jadi Allah yang hidup berlawanan dengan agama yang mati. Dengan kata lain, Petrus mau berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau bukan anak agama yang mati. Engkau bukan produk agama yang mati. Engkau ini anak Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup bertentangan dengan agama yang mati. Itu sebabnya, kalau saudara perhatikan sepanjang pelayanan Yesus, Yesus selalu berlawanan dengan agama. Orang Farisi, ahli Taurat, terus mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi mereka tidak mendapatinya. Makin tidak ketemu kesalahan Yesus, makin penasaran. Kan gitu ya saudara? Kalau orang cari-cari kesalahan saudara, makin dia nggak ketemu, makin dia nggak bisa membuktikan saudara salah, makin penasaran. Makin dikulik-kulik, makin dikorek-korek. Dan kalau sampai nggak ketemu juga, akhirnya dibikin-bikin kesalahannya. Itulah yang dilakukan oleh orang agama pada zaman Yesus. Tiap hari mereka mencari kesalahan Yesus. Satu kali mereka bawa perempuan yang kedapatan berzina ke hadapan Yesus. Taurat bilang ini orang harus dilempari batu. Menurutmu gimana? Nah ini jebakan yang luar biasa sebetulnya saudara. Ini bukan sekedar jebakan Batman ini. Ini jebakan Batman, Superman, Spiderman, semua superhero dikumpulin situ. Ini jebakan yang luar biasa. Luar biasa licik. Kalau Tuhan berkata, silakan lempari batu.
Orang-orang akan berkata, di mana kasihmu? Kan gitu kira-kira saudara. Katanya engkau mengasihi orang berdosa. Tapi kalau dia berkata, jangan lempari batu, ampuni dosanya, orang akan berkata, engkau melanggar hukum Taurat. Engkau membela orang berdosa. Apa yang Tuhan lakukan? Dia nulis di tanah dulu. Saudara tahu apa yang Yesus tulis di atas tanah itu? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu. Setelah Yesus tulis di tanah, dia berkata, siapa di antara saudara, siapa di antaramu yang merasa tidak berdosa, dia yang paling awal lemparin batu. Ketika Tuhan ngomong kayak gitu, itu orang Farisi, ahli Taurat, semua orang Yahudi yang sudah siap dengan batu di tangan. Lemes saudara. Satu demi satu meninggalkan. Lalu Tuhan tanya kepada perempuan itu, hai perempuan, apakah mereka tidak ada yang melempari batu? Tidak Tuhan, mereka pergi semua. Tuhan bilang, aku juga tidak akan melempari batu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hikmatnya luar biasa. Nah, ketemu kesalahan. Dicari-cari terus. Seringkali dapat ditanya ini, ditanya itu untuk menjebak Yesus. Yesus tidak terjebak. Bahkan dibalikkan, saudara-saudara. Sampai, kan kemarin kita bersekutu tentang orang Farisi ahli Taurat itu minta tanda kan. Sampai minta tanda. Tuhan juga tidak terjebak. Karena kalau dia bikin tanda mujizat untuk membuktikan dia dari sorga, orang akan berkata, yang lain juga bisa bikin mujizat itu. Makanya Tuhan bilang, kepadamu tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Tanda mujizat kelahiran kembali. Nggak ada yang bisa bikin. Nggak ada yang bisa bikin mujizat Allah masuk ke dalam manusia. Nggak ada. Agama manapun, nggak ada yang bisa bikin. Ngusir setan. Agama lain bisa ngusir setan. Cuma caranya aja yang beda. Ya kan? Kita ngusir setan di dalam nama Yesus. Mereka ngusir setan di dalam nama siapa aja lah. Menyembuhkan orang sakit. Mereka juga bisa menyembuhkan orang sakit. Beda caranya aja. Kalau kita enak gampang, ngusir setan dalam nama Yesus. Menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus juga. Kita gampang, kita nggak usah hafalin ayat-ayat. Dalam nama Yesus cukup. Mujizat apapun bisa ditandingi. Tapi mujizat kelahiran kembali tidak. Tuhan tidak terjebak lagi. Akhirnya orang Farisi ahli Taurat ini makin kesel, makin tidak bisa membuktikan Yesus bersalah, makin kesel. Orang itu sifatnya gitu, saudara, kalau manusia itu. Ya, kalau dia nggak suka sama orang, dia cari-cari kesalahannya. Kalau nggak dapat, dia bikin sendiri, dia ngarang. Dia karangin, saudara. Akhirnya kan Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Karena apa? Karena karangan mereka. Mereka nggak mendapati Yesus bersalah, mereka karang, mereka pengaruhi semua orang. Ayo kita bersetuju, ini orang bersalah, menghujat Allah. Jadi tidak melalui hukum kenegaraan, tapi melalui hukum agama. Sehingga Tuhan bisa divonis bersalah. Dan Pilatus cuci tangan. Dia berkata, terserah kamulah, itu hukum agamamu, itu bukan hukum kekaisaran Romawi. Terserah kamu mau diapain. Tapi Yesus digantung di kayu salib, dihukum dengan cara hukum Romawi juga pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi ini pewahyuan yang luar biasa
yang didapat oleh Petrus. Dan saya harap saudara juga akan menerima pewahyuan ini, bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Saudara mengenal Yesus bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai Allah. Bukan hanya sebagai Allah, tapi juga sebagai manusia. Amin. Dan dia adalah Raja. Dan inilah kesalahan orang Israel. Mereka menantikan Raja yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Tapi yang Allah maksudkan, dia akan menjadi Raja dalam kerajaan sorga, dalam tubuh Kristus. Ya saudara. Jadi ini pewahyuan yang luar biasa yang diterima oleh Petrus. Itulah pewahyuan tentang Kristus yang diterima oleh Petrus. Sekarang bagian B, wahyu tentang gereja. Ini masih berhubungan dengan Petrus juga, saudara. Karena ini lanjutan respon yang Tuhan berikan terhadap pewahyuan yang Petrus terima. Wahyu tentang gereja ada di dalam ayat 18 dan 19 berkata seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Catat wahyu mengenai gereja. Pertama, gereja adalah milik Kristus dan akan didirikan oleh Kristus sendiri. Amin. Gereja adalah milik Kristus dan akan didirikan oleh Kristus sendiri. Tuhan berkata, aku akan mendirikan gerejaku. Kata gerejaku menunjukkan bahwa gereja adalah milik dia. Dan dia bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Seolah dia berkata, gereja adalah milikku, aku akan mendirikannya sendiri. Ingat, gereja bukan milik manusia. Itu sebabnya tidak bisa didirikan dan dibangun oleh manusia. Tidak bisa didirikan dan dibangun oleh cara-cara manusia. Gereja itu milik Kristus dan harus didirikan dan dibangun oleh Kristus sendiri. Amin, saudara. Yang kedua, gereja dibangun di atas batu dan dengan batu. Gereja dibangun di atas batu dan dengan batu. Maksudnya apa? Nanti dijelaskan. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan saudara-saudara, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Banyak orang yang salah menafsirkan bahwa batu karang ini adalah Petrus. Karena Tuhan berkata, engkau adalah Petrus, dan semua kita tahu bahwa Petrus artinya adalah batu karang. Oh, ternyata nggak semua tahu ya. Saya pikir semua tahu. Sorry, saya salah. Siapa yang tahu bahwa Petrus artinya batu karang? Oh iya, ternyata memang nggak semua tahu. Nah, sekarang kita beritahu kepada yang belum tahu, Petrus seringkali diartikan sebagai batu karang. Bahasa Inggrisnya rock. Padahal rock itu bukan batu karang sebetulnya, tapi adalah batu. Ya. Jadi batu karang di sini tidak menunjuk kepada Petrus. Dari mana saya tahu? Karena kalau dalam bahasa Yunaninya ini akan kelihatan perbedaannya antara Petrus dan batu karang. Nah, kata Petrus di situ bahasa Yunaninya adalah Petros. Petros artinya batu. Lalu kata batu karang ini bahasa Yunaninya Petra. Bukan Petros tapi Petra. Artinya sama, batu. Tapi Petra ini adalah bentuk feminim daripada
Petros. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, itu sangat kelihatan gendernya, saudara. Ya, Petrus itu memakai gender maskulin. Kenapa? Karena Petrus memang laki-laki. Jadi pakai kata Petros yang artinya batu tapi maskulin gendernya. Tapi kata batu karang tidak memakai kata Petros, tapi memakai Petra yang artinya sama batu, cuma ini bentuk feminimnya. Karena ini bentuk feminim pasti tidak menunjuk kepada Petrus. Karena Petrus itu maskulin. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Yunaninya kelihatan bahwa batu karang di sini bukan Petrus. Lalu batu karang di sini menunjuk kepada siapa? Kepada Kristus. Ya. Makanya saya bilang tadi di nomor 2, gereja dibangun di atas batu dan dengan batu. Tuhan berkata, engkau adalah batu dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Coba kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Dan sambil saya menjelaskan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Mau tanya, batu yang hidup ini siapa? Kristus. Oke? Jadi Kristus juga disebut batu. Oke? Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup di sini siapa? Kita, bukan Kristus. Jadi Kristus digambarkan sebagai batu dan kita pun digambarkan sebagai batu. Gereja dibangun di atas Kristus sang batu dan dibangun dengan material anggota tubuhnya sebagai batu-batu juga. Jelas saudara? Ya. Jadi kata batu karang di situ itu menunjuk kepada Kristus dan wahyu tentang Kristus. Gereja harus didirikan di atas dasar Kristus dan wahyu tentang Kristus. Gereja tidak bisa didirikan di atas Petrus. Ya saudara. Tapi Petrus adalah batu material yang akan dipakai untuk membangun gereja. Ya. Kenapa batu? Kenapa batu? Karena manusia itu dari debu. Kalau debu tidak bisa dipakai untuk membangun gereja. Ada yang pernah membangun rumah dengan debu? Di atas debu dan dengan debu. Kenapa ketawa lucu? Oh, kena angin hancur. Debu bicara tentang manusia alamiah. Karena manusia alamiah kita diciptakan dari debu. Debu tidak bisa dipakai untuk membangun gereja. Debu ini harus diubah menjadi batu. Baru bisa dipakai untuk membangun gereja. Kalau kita membangun gereja di atas batu dan dengan batu, gereja akan kuat. Tapi kalau gereja dibangun di atas debu dan dengan debu, ya gereja tidak akan kuat. Gereja akan lemah. Jelas ya saudara ya? Gereja tidak bisa dibangun di atas dasar manusia alamiah. Gereja harus dibangun di atas Kristus dan pewahyuan tentang Kristus. Lalu gereja dibangun oleh batu-batu hidup, yaitu orang percaya. Bukan sekedar orang percaya,
tapi orang percaya yang sudah diubahkan dari hidup berdasarkan manusia alamiah kepada hidup berdasarkan hayat ilahi. Kristus adalah batu. Dan kalau kita mengikut Dia dan hidup berdasarkan Dia, memperhidupkan Dia, maka kita akan berubah dari debu menjadi batu seperti Dia. Jadi batu ini bicara tentang manusia alamiah yang telah dikristuskan. Saya harap saudara bisa melihat ini. Itu sebabnya gereja dibangun di atas Kristus, sang batu hidup, dan di atas pewahyuan tentang Kristus sebagai batu hidup. Lalu gereja juga dibangun dengan material batu-batu hidup. Debu yang sudah berubah menjadi batu. Debu mati, tapi ketika menjadi batu dia hidup. Karena Kristus adalah batu hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau dia anak Allah yang hidup, saudara juga anak Allah yang hidup, maka kita akan dipakai untuk membangun gereja. Gereja tidak bisa dibangun dengan bahan debu. Karena itu saudara harus berubah. Berubahnya bukan dari jahat menjadi baik, bukan dari salah menjadi benar, tetapi dari alamiah kepada ilahi. Ini yang saya sebut dengan istilah, saudara semua harus dikristuskan. Menjadi seperti Kristus. Bagaimana caranya menjadi seperti Kristus? Bukan manusia alamiahnya diperbaiki, tapi saudara memperhidupkan Kristus. Sehingga Kristus terekspresi lewat saudara, maka saudara akan menjadi batu hidup. Semua orang Kristen yang alamiah, yang tadinya alamiah, diubahkan, sudah dikristuskan, menjadi batu hidup. Semua bisa dipakai untuk membangun gereja. Pertanyaan saya, siapakah saudara? Apakah saudara? Saudara ini debu atau batu? Saudara ini makhluk ciptaan atau anak Allah yang hidup? Bagaimana cara saudara hidup? Saudara hidup sebagai makhluk ciptaan yang baik, yang rohani, yang kudus, atau saudara hidup sebagai anak Allah yang hidup? Kalau saudara hidup sebagai anak Allah yang hidup, saudara akan hidup berdasarkan hayat Allah di dalam saudara. Saudara akan memperhidupkan Kristus sehingga saudara dikristuskan. Kalau semua kita dikristuskan, kita akan menjadi bahan untuk membangun rumah Allah. Menjadi bahan untuk membangun gereja. Dan selama kita belum dikristuskan, masih terus alamiah, masih terus bergerak secara alamiah, masih terus memakai pikiran alamiah, kita tidak bisa dipakai untuk membangun gereja. Biarlah hari ini semua saudara dikristuskan, sehingga semua kita bisa dipakai untuk membangun gereja. Kita tidak sedang membangun organisasi sosial, kita sedang membangun gereja. Itu sebabnya kita perlu memahami, diwahyukan bahwa gereja harus dibangun di atas Kristus dan pewahyuan tentang Kristus, dan gereja harus dibangun dengan bahan orang-orang yang sudah dikristuskan. Orang-orang yang masih alamiah tidak bisa dipakai untuk membangun gereja. Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja? Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja? Pastikan saudara dikristuskan. Pastikan saudara Kristus. Pastikan saudara adalah Kristus. Sony harus menjadi Kristus. Eko harus menjadi Kristus. Budi harus menjadi Kristus. Tina harus menjadi Kristus.
Selama Tina masih terus menjadi Tina, dia tidak bisa dibangun. Dia tidak bisa dipakai untuk membangun gereja. Tapi kalau Tina sudah berubah menjadi Kristus, baru dia bisa dipakai untuk membangun gereja. Kalau saudara baca 1 Petrus pasal 2, yang tentang batu hidup tadi, ayat pertamanya bicara tentang, coba semua lihat di situ dulu ya. 1 Petrus pasal 2, ayat pertama, semua sudah di situ? Karena itu, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, kalau orang agamawi baca ini, mereka akan segera berkata, kita harus membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita tidak boleh melakukan itu, kita harus hindari itu. Tapi kalau saudara baca ayat keduanya, dan jadilah, bukan lakukanlah, tapi jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh apa? Iya, oke, oleh air susu. Berarti oleh makanan itu. Olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini tentang makan. Ketika saudara makan, saudara akan mengalami pembasuhan di dalam. Ketika pembasuhan di dalam terjadi, unsur Allah bertambah di dalam saudara, dan semua unsur negatif dari manusia lama yang usang akan tersingkir. Termasuk segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala macam kedengkian dan fitnah. Jadi caranya menyingkirkan semua hal negatif itu dengan cara saudara selalu merindukan air susu yang murni. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir selalu rindu akan air susu yang murni. Bayi kalau baru lahir makannya berapa lama sekali? Ibu-ibu? Iya, sering berapa lama sekali? Ya, udah pada lupa ya. Tuh, per jam katanya. Kok bapak-bapak sih yang tahu? Setiap jam, oe, gitu kan. Setiap jam, oe. Apa artinya oe? Minta susu. Itu maksudnya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nafsu makannya tinggi. Setiap jam maunya makan. Setiap jam oe. Setiap jam oe. Nah saudara, setiap jam oe enggak? Harusnya saudara jadi seperti bayi yang baru lahir. Setiap jam merasa lapar akan Tuhan. Setiap jam merasa haus akan Tuhan. Setiap jam harus meminum Dia. Setiap jam harus memakan Dia. Setiap jam harus menghirup Dia. Kalau saudara jadi seperti bayi yang baru lahir, terus minum susu, olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh adalah bertumbuh dalam hayat. Dan ketika kita bertumbuh, artinya unsur Allah semakin bertambah, unsur yang negatif dalam diri kita, yang dari manusia lama itu tersingkir. Tadinya mungkin kita jahat, segala kejahatan tersingkir. Tadinya kita penuh tipu muslihat. Ya, setiap kata-kata kita adalah penuh tipu muslihat. Tipu muslihat tersingkir. Kemunafikan juga tersingkir. Tadinya kita sangat-sangat munafik. Kalau ngomong rohani terus, tapi hidupnya ampun-ampunan.
munafik. Segala macam kemunafikan tersingkir. Segala macam kedengkian dan fitnah pun tersingkir. Tadinya kita penuh dengan dengki, penuh dengan fitnah. Tapi semua yang negatif tersingkir. Karena apa? Kita makan. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Dan ayat yang keempat, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Loh, kok dari makan tahu-tahu jadi batu nih? Ketika saudara terus makan, saudara bertumbuh, unsur Allah bertambah, unsur negatif tersingkir, saudara diubahkan menjadi batu hidup. Dengan kata lain menjadi Kristus. Saudara dikristuskan. Kristus sebagai hayat Allah menyebar dalam jiwa saudara, memenuhi pikiran saudara, memenuhi emosi saudara, memenuhi tekad saudara. Maka itu namanya saudara dikristuskan atau dihayatkan. Itu kira-kira saudara. Jadi bagaimana caranya kita menjadi batu hidup? Dengan cara seperti itu. Kita jadi seperti bayi yang baru lahir, maunya makan terus, setiap saat makan, kita bertumbuh. Bertumbuh artinya apa? Bertambahnya unsur Allah dan berkurangnya unsur manusia dalam diri kita. Maka kita akan menjadi batu hidup. Itu kita diubah dari debu menjadi batu hidup. Dari debu yang mati menjadi batu yang hidup. Amin. Begitulah caranya kita berubah. Bukan dengan cara kita berusaha melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Itu usaha manusia yang sia-sia. Ya. Suruh harus menghasilkan buah roh dong. Sukacita, belajar senyum dong. Apa orang sering ngomong apa tentang senyum itu? Ada yang ngomong gitu ya. Senyum adalah ibadah. Terus, Andre? Itu maksudnya. Awali hari dengan senyum. Maksudnya apa? Sukacita dong. Gitu. Makanya kita latihan senyum. Walaupun saudara latihan senyum, kalau dalamnya pahit, senyumnya jadi senyum pahit. Kalau dalamnya manis, senyumnya jadi senyum manis. Lu jawabnya kok ragu-ragu? Manis. Amin. Biarlah semua jemaat menerima pewahyuan ini dengan hati yang terbuka. 3. Gereja tidak dapat dikuasai oleh pintu alam maut. Pintu alam maut bicara tentang kuasa iblis, tentang kuasa kegelapan. Gereja yang dibangun di atas Kristus, dengan pewahyuan Kristus, dan dengan bahan orang-orang yang telah dikristuskan, orang-orang yang memperhidupkan Kristus, gereja ini tidak dapat dikuasai oleh kuasa kegelapan. Selama gereja masih alamiah, selama gereja masih terdiri atas debu dan bukan batu, gereja akan masih dapat dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mengapa banyak terjadi perpecahan dalam gereja? Mau tanya, perpecahan itu pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan kuasa kegelapan? Coba saya tanya lagi, perpecahan itu pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan kuasa kegelapan? Kalau di gereja masih banyak terjadi perpecahan, keributan, perselisihan, itu menunjukkan kuasa kegelapan masih berkuasa di situ. Betul? Tapi kalau semua kita dikristuskan, memperhidupkan Kristus, apakah ada perpecahan dalam gereja? Kenapa? Karena kuasa kegelapan tidak dapat berkuasa di situ.
Kuasa kegelapan tidak bisa bekerja di situ. Kuasa kegelapan dilumpuhkan di situ. Tidak bisa bekerja lagi. Sehingga walaupun kita berbeda-beda, cara kerja kita beda, tapi tidak terjadi perpecahan. Ya saudara, kita tidak menuntut semua orang menjadi sama dengan kita. Kita menyesuaikan diri dengan mereka, sehingga tidak terjadi perpecahan. Kalau cuma gara-gara saya kerjanya cepat, saudara kerjanya lambat, lalu kita nggak cocok dalam bekerja, kita berpisah. Nah itu perpecahan. Loh, kalau cuma gara-gara beda karakter, beda cara kerja, beda cara cara berbicara, kita berpecah belah. Begitu gampangnya gereja dipecah belah. Beda iman dipecah belah. Makanya sekarang ini di gereja, di Indonesia ada begitu banyak sinode. Sampai saya nggak hafal ada berapa sinode itu. Mungkin ratusan sinode. Bayangkan. Mengapa satu gereja lokal nggak cocok dengan yang lain? Bikin gereja sendiri. Bikin sinode sendiri. Dan akan terus terjadi perpecahan seperti itu. Tapi kalau gereja semuanya terdiri atas Kristus, berdiri di atas Kristus, terdiri dari Kristus, gereja tidak mungkin berpecah belah karena kuasa kegelapan tidak berkuasa dalam gereja seperti itu. Amin saudara. Saya harap saudara memahami hal ini. Tidak sewajarnya, tidak selayaknya pintu alam maut menguasai gereja. Tidak sewajarnya kuasa kegelapan berkuasa atas hidup gereja. Itu tidak wajar. Dan kalau saudara sebagai anggota tubuh Kristus, anggota gereja, saudara juga seharusnya memahami. Saudara adalah bagian dari gereja. Saudara adalah gereja. Tidak sewajarnya kalau alam maut masih menguasai saudara. Tidak sewajarnya kalau kuasa kegelapan masih berkuasa atas hidup saudara. Tidak ada amin untuk itu. Seharusnya kuasa kegelapan sudah menyingkir jauh-jauh dari hidup kita. Tidak berkuasa lagi atas kita. Karena kita adalah gereja. Amin saudara. Karena kita adalah gereja. Sesuatu yang dibangun di atas Kristus, oleh pewahyuan Kristus, dan dibangun dengan Kristus. Jadi gereja, dalam gereja, seluruhnya adalah Kristus. Kristus yang memenuhi semua dan di dalam segala sesuatu. Dalam gereja tidak ada lagi Aan, tidak ada lagi Bagus, tidak ada lagi Doni, semuanya harus Kristus. Dalam gereja tidak ada lagi suku Tionghoa, tidak ada lagi suku Batak, tidak ada lagi suku Jawa, karena semuanya adalah Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani atau orang bukan Yahudi. Tidak ada lagi orang merdeka atau budak. Karena Kristus memenuhi semua dan di dalam segala sesuatu. Gereja harus Kristus dan tidak boleh yang lain. Amin saudara. Kalau saudara mau jadi gereja, saudara harus dikristuskan. Supaya saudara bisa dipakai untuk membangun gereja. Yang keempat, betul yang keempat ya. Gereja yang sejati adalah realitas kerajaan surga dalam zaman ini. Gereja yang sejati adalah realitas kerajaan surga dalam zaman ini. Tuhan berkata kepada Petrus, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia? Nah, jangan memahami bahwa kerajaan surga adalah apa yang kau ikat di dunia itu.
kerajaan sorga, kunci kerajaan sorga dengan kuasa untuk mengikat dan melepas, ini dua hal yang berbeda. Oke? Ya. Nah, kunci kerajaan sorga diberikan kepada Petrus, tidak diberikan kepada yang lain. Hanya kepada Petrus. Tapi nanti kita akan lihat, kalau kuasa untuk mengikat dan melepas, ini diberikan kepada Petrus dan gereja lokal. Ya. Nah, kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Fungsi kunci adalah untuk membuka. Jadi Petruslah yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka gereja. Yang memakai kunci kerajaan surga 2 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama di dalam Kisah pasal 2. Dia khotbah, 3.000 orang bertobat, dan dari situ mulailah gereja di Yerusalem. Dia membuka dengan kunci kerajaan sorga. Jadi kunci kerajaan sorga dipakai ketika Petrus berkhotbah. Lalu muncullah gereja Yerusalem. Dan gereja di Yerusalem adalah gereja untuk orang-orang Yahudi. Maksudnya dia membuka untuk orang-orang Yahudi masuk ke dalam gereja. Menjadi gereja. Lalu kunci yang kedua, dia pakai di Kisah pasal 10 di rumah Kornelius. Ketika dia berkhotbah, Roh Kudus tercurah. Maka orang-orang bukan Yahudi, karena di rumah Kornelius itu orang Roma, lalu dia kumpulin semua kerabatnya di rumahnya untuk mendengar khotbah Petrus. Dan pada waktu itu, semua orang bukan Yahudi masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam tubuh Kristus. Menjadi anggota tubuh Kristus. Itulah kunci kerajaan sorga. Yang pertama Petrus pakai untuk membuka supaya orang-orang Yahudi masuk ke dalam tubuh Kristus. Ke dalam gereja. Yang kedua dia pakai untuk membuka supaya orang-orang bukan Yahudi masuk ke dalam gereja. Sehingga pada saat itu tidak ada lagi orang Yahudi atau orang bukan Yahudi. Semua menjadi satu, menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi kunci kerajaan sorga dipakai dengan berkhotbah. Dia khotbah, orang-orang Yahudi bertobat menjadi gereja. Dia pakai orang-orang bukan Yahudi bertobat. Dia khotbah, orang-orang bukan Yahudi di rumah Kornelius bertobat. Masuk dalam gereja. Jadi mewakili orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Karena di hadapan Tuhan, orang itu cuma 2. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Oke? Nah, kunci kerajaan sorga fungsi kunci adalah untuk membuka. Dan yang dibuka oleh Petrus, secara pengalaman kita mengetahui bahwa ini adalah gereja. Tapi kan Tuhan bilangnya diberikannya kunci kerajaan sorga. Tapi yang dibuka adalah gereja. Itu menunjukkan bahwa gereja adalah realitas kerajaan sorga pada zaman ini. Jelas ya saudara ya? Yang kelima, gereja yang sejati memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas apa yang telah diikat dan dilepas di sorga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dari mana saya tahu bahwa ini diberikan bukan hanya kepada Petrus tapi juga kepada gereja lokal? Karena dalam Matius pasal 18 ayat 18, Tuhan Yesus berkata yang sama. Dan Matius pasal 18 ini berbicara tentang gereja lokal. Oke? Nanti juga kita akan sampai ke sana, tapi kita baca dulu Matius 18 ayat 18. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga,
Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini untuk gereja lokal. Makanya saya bilang, kuasa untuk mengikat dan melepas ini diberikan kepada Petrus dan gereja lokal. Ya. Awalnya diberikan kepada Petrus, tapi akhirnya kepada gereja-gereja lokal. Gereja di Yerusalem memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas apa yang telah diikat dan dilepas oleh sorga. Gereja di Antioquia memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas apa yang telah diikat dan dilepas di sorga. Apalagi, gereja di Efesus memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas apa yang telah diikat dan dilepas di sorga. Gereja di Cempaka Putih memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas apa yang telah terikat dan terlepas di sorga. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah semua yang terjadi di alam fisik sebetulnya itu telah terjadi di alam roh terlebih dulu. Jadi Tuhan telah mengikat dan melepas ya di dalam roh terlebih dahulu. Tetapi apa yang telah diikat dan dilepas Tuhan di sorga, di dalam roh, itu tidak akan terrealisasi di alam fisik kalau gereja tidak mengikat dan melepas apa yang telah diikat dan dilepas oleh sorga. Kira-kira saudara paham nggak yang saya sampaikan ini? Kenapa seperti itu? Karena gereja adalah perwakilan sorga. Jadi sorga sudah memutuskan, ini diikat, ini dilepas. Tapi keputusan sorga tidak akan menjadi kenyataan di bumi kalau gereja tidak bertindak untuk mengikat dan melepas apa yang telah diikat dan dilepas. Itu sebabnya kita perlu menyatu dengan sorga, menyatu dengan Kristus yang di dalam kita dan yang di sorga. Untuk apa? Untuk memahami apa yang telah diikat dan dilepas di sorga. Supaya kita bisa merealisasikannya di atas muka bumi ini. Jadi begitu dahsyatnya kuasa yang diberikan oleh gereja, gereja ada di muka bumi ini untuk merealisasikan apa yang telah diikat. Atau gereja di muka bumi ini adalah untuk merealisasikan keputusan yang telah diambil di sorga. Kira-kira seperti itu. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa yang sudah ada di sorga direalisasikan di bumi. Dan untuk merealisasikannya dibutuhkan gereja. Itu tugas gereja untuk merealisasikan apapun yang sudah diputuskan di sorga. Saudara, ini perwakilan Allah, perwakilan sorga. Sebagai gerejanya, kita diberikan kuasa untuk mengikat dan melepas apa yang telah diikat dan dilepas oleh Allah di dalam sorga. Amin, saudara-saudara. Tapi gereja yang memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas ini adalah gereja yang tidak dikuasai oleh alam maut tadi. Gereja yang dibangun di atas Kristus dan dengan Kristus sebagai batu-batu hidup. Dan kuasa untuk mengikat dan melepas ini kita gunakan melalui doa. Di dalam doa. Kalau kunci kerajaan sorga tadi dipakai oleh Petrus melalui khotbah. Tapi kuasa untuk mengikat dan melepas ini dipakai, digunakan melalui doa, bukan melalui khotbah. Paham, saudara? Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam kami. Biarlah kami semua menerima pewahyuan ini dengan jelas.
Biarlah setiap kami Tuhan menangkap pewahyuan ini dengan jelas. Dan tolong ubahkan kami menjadi batu-batu hidup ya Tuhan. Supaya kami bisa digunakan untuk pembangunan rumah Allah. Supaya kami bisa digunakan untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu rindu akan air susu yang murni. Air susu yang murni Tuhan. Kristus yang murni, firman yang murni Tuhan. Bukan Kristus yang sudah dicampur oleh ragi. Bukan susu yang sudah dicampur oleh ragi Tuhan. Tapi Engkau yang murni, yang kami nikmati terus. Dengan demikian kami mengalami pembasuhan di dalam kami. Tuhan, unsur-unsur Allah semakin bertambah di dalam kami. Dan semua unsur negatif dari manusia lama kami tersingkir sepenuhnya Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menjadi debu, tapi kami menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.